Emang udah berapa banyak cowok yang lo ewek? Lebih dari 20. Lebih dari 30. Halo. Jangan pegang gue. Sakit, mama. Halo para pencinta movies, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Survive the Rise of Psychopath yang rilis pada tahun 2021. Film ini adalah lanjutan dari film trilogi I Will Survive. Dan kali ini alur filmnya agak sedikit membingungkan karena dimana film ini dibuat maju mundur alurnya, tapi it's okay, Mimin bakalan ceritain serinci-rincinya untuk kalian semua. So guys, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk saja ke dalam alur cerita filmnya. Check it out. Kepuasan apaan yang lo ngomongin, hah? Hah? Kontol siapa? Gue gak pernah punya kontol, Vin. Gak pernah punya gue. Hah? Lu lihat nih. Film ini dibuka dengan diperlihatkannya seorang perempuan yang bernama Vina. Vina sedang terbangun dengan tubuh terikat di sebuah ruangan. Entah apa yang terjadi, ia mencoba melepaskan ikatan tersebut. Setelah lama menjerit sembari melepaskan ikatannya, akhirnya ia berhasil membuka ikatan itu. Tak lama dari itu, datanglah seorang pria bertopeng yang amat sangat menyeramkan. Lalu pria tersebut langsung menyerang Vina hingga pingsan kembali. Halo. Scenes berlanjut pada saat Vina sadar dari pingsannya dengan keadaan terikat kembali. Di sana ia melihat pria bertopeng itu sedang duduk di sampingnya. Lalu pria tersebut berkata jika Vina tidak mengikuti kemauannya, maka dia akan menerima konsekuensinya. Pria bertopeng tersebut mencoba menggunting dan merobek baju Vina. Di sini terlihat Vina memberontak, namun pria tersebut mencekik Vina dan menyuruhnya untuk mandi. Kemudian pria tersebut pun keluar dari ruangan tersebut. Scenes berlanjut pada saat Vina duduk meratapi kesedihan. Tiba-tiba pria tersebut datang lagi dengan topeng yang berbeda. Ia terlihat sangat marah karena melihat Vina yang belum juga mandi. Lalu ia pun menyiksa Vina dan memaksa Vina untuk mandi. Setelah selesai memandikan Vina secara paksa sambil menyisirkan rambut Vina, ia memberi wejangan pada Vina bahwa wanita harus nurut pada laki-laki. Tak lama dari itu, pria tersebut melukai wajah Vina untuk mendandani Vina dengan darah tersebut. Rambut udah oke. Hah? Tapi mukanya kok pucet ya? Scenes berpindah di masa kecilnya Dani. Dani yang sedang belajar didatangi oleh ayahnya. Di sini ayahnya sedang memperkenalkan perempuan yang akan menjadi ibu baru Dani yang bernama Surti. Surti dan Dani pun terlihat menerima satu sama lain. Tak lama dari itu, ayahnya yang sudah kebelet untuk mantap-mantapan bersama Surti menyuruh Dani untuk keluar rumah untuk tidak mengganggunya. Kemudian di situ ayahnya menyalakan lagu salsa dan Surti pun menari-nari manja sambil membuka busananya satu persatu. Dani yang penasaran pun mengintip adegan ayahnya bersama Surti. Scenes berganti memperlihatkan Vina di ruangan menyeramkan itu. Terlihat pria bertopeng yang sedang membawakan makanan untuk Vina. Dalam perasaan Vina yang bercampur aduk, ia mencoba memberanikan diri untuk bertanya pada pria tersebut kenapa ia diculik dan disekap di ruangan tersebut. Sambil menyuapi Vina, pria itu pun menjawab untuk menebus dosa Vina. Namun Vina kebingungan mengapa ia bisa diperlakukan seperti itu. Lalu Vina mencoba memohon kepada pria itu untuk segera dibebaskan karena ia ingin menemui anaknya. Pria bertopeng yang mendengar itu pun murka kepada Vina. Ia pun kembali menyiksa Vina. Pria itu tahu bahwa anaknya yang bernama Raffi telah meninggal dikarenakan Vina terlalu sibuk dengan karirnya yang membuat Raffi mengalami kecelakaan bersama kakeknya hingga meninggal dunia. Saya boleh nanya, kenapa saya diculik? Saya punya anak. Bobong! Raffi udah gak ada! Pada malam hari, Vina terbangun dan melihat seorang anak kecil yang sedang menulis di tembok.
Ia menyangka bahwa itu adalah Raffi. Namun itu hanyalah sugesti Vina saja. Tak lama dari itu, Vina mendengar ada suara pria bertopeng yang datang. Namun ternyata kali ini pria itu tidak ke tempat Vina, melainkan ke ruangan sebelah, dan di sana juga terdapat Sandra lainnya. Vina mendengar jeritan yang tiada henti. Suara itu membuat Vina semakin ketakutan. Keesokan harinya, Vina kembali dimandikan dan setelah selesai ia pun disuruh untuk mengakui dosa-dosanya. Di sana Vina berterus terang bahwa dia telah lalai menjaga anak dan suka ngasal bicara di depan media. Namun rupanya bukan pengakuan dosa itu yang ia inginkan. Pria itu pun kemudian memberikan kesempatan pada Vina untuk rileks dan memikirkan dosa apa yang belum dia sebutkan dengan mengajak ia berdansa. Scenes berlanjut ke masa lalu Dani. Dani yang sedang dimandikan oleh Surti tiba-tiba burungnya berdiri. Namun Surti mengatakan bahwa itu normal dan mengatakan bahwa Dani adalah laki-laki tulen seperti ayahnya. Scenes kembali pada Vina yang penasaran siapa sebenarnya Sandra yang ada di balik temboknya itu. Ia mencoba mengetuk tembok tersebut namun berkali-kali tak ada jawaban. Tak lama dari itu terdengar ketukan juga dari balik tembok sebelahnya. Lalu ia pun mencoba berbincang dengan orang yang ada di balik tembok itu. Namanya adalah Mila. Mila ini telah diculik dari 7 bulan yang lalu. Mila lalu bertanya pada Vina dosa apa yang ia perbuat hingga dia ada di ruangan tersebut. Vina mencoba menceritakan pada Mila tentang anaknya. Namun Mila mengatakan tidak mungkin jika masalahnya hanya karena hal itu ia bisa diculik. Karena si Mila diculik akibat ia berkhianat pada suaminya. Flashback pada masa kecil Dani lagi. Di sini terlihat wajah Surti yang lebam karena dipukul oleh suaminya. Surti pun menjelaskan kepada Dani bahwa ayahnya lagi banyak pikiran dan mungkin sikap Surti pada suaminya tidak baik hingga ia dipukuli seperti itu. Pada malam hari, Dani terlihat sedang mengintip ayahnya yang sedang mantap-mantapan bersama Surti lagi. Scenes berlanjut pada saat Dani terbangun dari mimpi buruknya. Lalu Dani pun bersiap untuk menuju ruangan Mila. Di sini terlihat Mila disuruh untuk mengakui semua dosa-dosanya dan pada saat itu Mila disuruh untuk menyebutkan nama suaminya. Mila pun mengelak dan merontak. Alhasil ia kembali disiksa oleh Dani. Aku berkhianat ke orang yang aku sayang, yang aku cintai, suami aku. Siapa namanya? Gak usah bawa-bawa orang lain. Jadi tinggal ngomong aja. Ngomong! Gak mau! Please don't go near me, please. Vina yang mendengar itu makin ketakutan. Pindah lagi ke masa lalu Dani. Di sini terlihat ayahnya sedang memamerkan handphone baru miliknya. Dan parahnya lagi ayahnya menunjukkan video ayahnya yang sedang mantap-mantapan bersama Surti. Dengan video-video seperti ini saja. Ayahnya juga tahu kalau Dani ini sering mengintip pada saat ayahnya mantap-mantapan bersama Surti. Ayahnya juga mengatakan video mantap-mantapan tersebut adalah masa depan karena ayahnya akan menjual dan menghasilkan banyak uang dari video itu. Ayahnya juga mengatakan kalau Dani harus menjadi laki-laki yang kuat dan jangan kalah sama wanita. Jika wanita salah, maka laki-lakilah yang wajib menghukumnya. Kau pikir Bapak tidak tahu kau tiap malam mengintip Bapak? Kalau perempuan salah, ya harus dihukum. Siapa yang menghukumnya? Ya kita laki-laki. Scenes berlanjut memperlihatkan Mila dan Vina yang sedang mengobrol di balik tembok masing-masing. Mila yang sudah menyerah pun ingin mengakhiri hidupnya. Namun Vina mencegahnya. Vina menyuruh Mila untuk terus berusaha bebas dan mengungkap kasus ini. Seketika itu Mila langsung terbayang dengan kenangannya bersama suaminya yaitu Sanjaya. Scenes kembali ke masa lalunya Dani. Di sini terlihat Surti yang baru datang dan ayahnya Dani mencurigai Surti. Lalu ia menanyakan Surti habis dari mana. Surti pun menjawab bahwa ia habis menjenguk temannya. Namun ayahnya terus-menerus menanyakan tentang teman laki-lakinya yang bernama Nurdin. Ayahnya pun yang sudah terbakar api cemburu langsung menampar Surti. Surti mencoba melawan tapi apa daya, tenaga laki-laki tetap saja lebih kuat. Mereka tetap ribut tanpa memikirkan Dani yang juga ada di sana. Setelah puas menyiksa Surti, ayahnya pun menghampiri Dani dan ayahnya terus menanamkan bahwa wanita pengkhianat jangan pernah diampuni. Karena ayahnya menganggap bahwa wanita itu malah akan merusak peradaban.
Pada saat ayahnya memberikan wejangan pada Dani, tiba-tiba Surti datang dan langsung menusuk punggung ayahnya. Namun ayahnya kembali menyiksa Surti di depan Dani. Jaga dunia ini. Scenes berlanjut pada saat Dani memandikan Mila. Dani mengatakan Mila sangat cantik dan pantas saja suaminya tergila-gila pada Mila. Di sini Mila mencoba memancing Dani. Mila pun rela melakukan semua perintah dengan syarat Dani harus membuka topengnya. Kemudian Mila pun disuruh untuk mengakui semua dosa-dosanya di depan kamera. Tapi sebelumnya Mila meminta Dani untuk membuka topengnya. Dan betapa terkejutnya Mila di balik topeng itu ternyata adalah Dani, sahabat suaminya sendiri. Surprise, surprise. Kamu teman kantornya Sanjaya kan? Yes, I am Dani. Akhirnya Mila pun terpaksa mengakui semua pengkhianatannya pada suaminya. Di sini Mila mengungkapkan bahwa ia pernah melakukan mantap-mantapan dengan lebih dari 30 laki-laki. Setelah panjang lebar Mila mengakui kesalahan, Dani pun memberikan suatu alat untuk fantasi Mila yang menurut Dani ini sangat menyenangkan. Di situ Mila meminta maaf dan membujuk Dani agar ia tidak melakukan sesuatu padanya. Namun Dani yang mempunyai jiwa psikopatnya itu langsung melakukan tindakan yang tak wajar pada Mila. Emang udah berapa banyak cowok yang lo ewek? Lebih dari 20. Lebih dari 30. Vina yang mendengar semuanya makin stres dan ketakutan. Tak lama dari itu, Mila yang sudah lemas diam-diam menyembunyikan obeng milik Dani. Setelah Dani yang sudah merekam video tersebut, ia pun langsung menjual video itu sampai beribu-ribu dolar. Fucking love my job. Scenes kembali di masa lalu Dani. Di sini terlihat ayahnya sedang memasung Surti. Di sini Dani menanyakan kenapa ibunya dipasung dan ayahnya pun menjawab bahwa Surti sedang kerasukan iblis. Scenes berpindah memperlihatkan Vina yang sedang diantarkan makanannya oleh Dani. Di sini Vina sudah tahu bahwa pria bertopeng itu adalah Dani, teman goes suaminya yang bernama Andra. Lalu Dani pun akhirnya membuka topengnya tersebut dan menanyakan pada Vina apakah Vina sudah siap untuk converse. Namun Vina pun berontak. Vina mengatakan bahwa ia tidak pantas disekap dan diculik karena ia tidak pernah melakukan perselingkuhan dengan siapapun. Ternyata pada saat Vina diculik itu, Vina hanya pergi bersama teman cowoknya itu. Tetapi di pikiran Dani mereka akan kabur berdua meninggalkan Andra. Vina pun bersikukuh bahwa dia tidak berhubungan dengan siapapun, tetapi Dani terus menuduhnya. Aku cuma dianterin pulang sama teman kerja aku gak ada apa-apa sama dia. Scenes kembali di masa lalu Dani. Di sini Dani yang diam-diam menghampiri Surti yang sedang dipasung dan kemudian dipanggil oleh Surti. Di sini Surti bilang kalau dia kangen pada Dani. Surti yang ingin membalaskan dendamnya pada ayahnya kemudian merayu Dani. Lalu kemaluan Dani dipegang oleh Surti dan Dani pun mencoba menolak. Tapi saking menikmatinya Dani pun keenakan. Tak lama dari itu tiba-tiba Surti menggigit kemaluan Dani hingga putus. Dani yang merasa kesakitan langsung memanggil ayahnya dan ayahnya pun datang dengan kemarahan yang sangat dalam. Tak lama dari itu dengan santai ayahnya memotong-motong tubuh Surti. Scenes berlanjut memperlihatkan Mila yang sedang berusaha melepaskan ikatan di tangannya. Lalu Vina yang mendengar suara di ruangan Mila itu langsung menanyakan kepada Mila apa yang sedang ia lakukan oleh Mila. Lalu Mila mengatakan ia akan keluar dari sana dan mencari bantuan untuk Vina. Ketika Mila ingin melarikan diri, tiba-tiba ada Dani di belakangnya. Dan dengan kemarahannya itu Dani pun langsung membunuh Mila lalu memutilasinya. Hello. Keesokan harinya barulah ada kabar bahwa ada penemuan mayat mutilasi yang di situ juga ada Sanjaya, suami si Mila sendiri. Scenes berlanjut pada saat Vina yang belum diculik. Di sini ia terlihat diantar oleh temannya dan temannya itu mencoba merayu Vina, namun Vina menolak dengan mentah-mentah. Dan benar saja di sini terbukti bahwa Vina memang tidak ada hubungan spesial dengan temannya itu.
Scenes berlanjut di ruang penyiksaan. Di sini Dani sudah siap dengan peralatannya untuk menjalankan aksinya pada Vina. Pada situasi ini Vina terus berontak dan adu mulut bersama Dani. Vina bilang bahwa Dani menculik istri-istri orang hanya untuk kepuasan dirinya saja. Namun Dani dengan lancangnya menunjukkan burungnya yang dahulu pernah digigit sampai putus oleh Surti, ibu tirinya sendiri. Dani pun bilang bahwa ia tidak pernah merasakan kepuasan selama hidupnya. Dani juga bilang kalau perempuan-perempuan yang ia sekap sangatlah beruntung karena masih bisa merasakan kepuasan. Namun tetap saja mereka masih melakukan pengkhianatan pada suami-suami mereka. Kepuasan apaan yang lo ngomongin, hah? Hah? Kontol siapa? Gue gak pernah punya kontol, Vin. Gak pernah punya gue. Hah? Lu lihat nih. Karena Dani sudah muak dengan perlawanan Vina, ia pun buru-buru melakukan aksinya seperti yang ia lakukan pada Mila sebelumnya. Pada saat Dani ingin melancarkan aksinya, tiba-tiba handphonenya berdering. Ternyata itu adalah Jai yang tak lain adalah suami dari Mila yang merupakan sahabatnya Dani juga. Di sini Jai terlihat sedang meminta bantuan kepada Dani. Lalu Dani menyuruh Vina untuk tetap diam dan tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Scenes kembali ke masa lalu Dani. Di sini Dani terlihat sedang belajar dan dihampiri oleh laki-laki yang sedang mencari Surti. Laki-laki tersebut bernama Nurdin, laki-laki yang membuat ayahnya cemburu buta. Nurdin mengatakan ia ingin memesan kue kepada Surti. Ternyata selama ini Surti sedang mencari uang sampingan dengan berjualan kue untuk membelikan HP untuk Dani. Dari sinilah terungkap bahwa Surti memang beneran sayang kepada Dani. Dan mendengar hal itu Dani pun langsung merasa kesal. Scenes berpindah memperlihatkan Vina di ruangan penyiksaan. Vina yang mendengar ada suara orang langsung mencoba meminta pertolongan dengan cara berteriak dan membunyikan besi tempat tidurnya. Setelah lama ia melakukan hal itu, akhirnya Jai yang ada di rumah Dani pun mendengar suaranya. Di sini Jai terlihat langsung mencari sumber suara tersebut. Akhirnya Jai menemukan sumber suara tersebut yang tak lain dari belakang lemari milik Dani. Lemari tersebut ternyata adalah pintu rahasia menuju ruangan tempat Vina disekap. Sampailah Jai di depan pintu kamar Vina. Vina mengatakan bahwa ia telah disekap di ruangan itu berbulan-bulan. Jai pun mencoba mencari palu untuk membuka pintunya. Dan betapa terkejutnya dengan tidak sengaja Sanjaya malah menemukan sebuah ruangan yang berisikan benda tumpul dan benda tajam yang seakan-akan ruangan tersebut adalah ruangan penyiksaan. Kemudian Sanjaya melihat foto istrinya yang terpampang di ruangan itu, yaitu Mila. Lalu Vina terus berteriak untuk dibukakan pintunya. Sementara Jai yang masih terluka pun tak sadarkan diri. Tak lama dari itu Vina mendengar suara mobil Dani datang. Kemudian Vina panik dan terus meminta pertolongan. Scenes kembali ke masa lalu Dani. Suatu malam Dani yang sudah kesal pada ayahnya merekam kejadian sadisnya, yaitu membunuh ayahnya sendiri. Di sini Dani menusuk ayahnya berkali-kali sambil mengatakan kalau bapaknya bersalah, sedangkan ibunya bukan selingkuh melainkan hanya berjualan kue saja untuk membelikan Dani handphone. Bapak bersalah. Ibu nggak selingkuh. Ibu cuma jualan kue buat bisa beliin aku handphone bagus kayak bapak. Scenes berpindah memperlihatkan Dani yang sudah memergoki Jai. Di sini Dani mengatakan bahwa Jai harus menyusul istrinya, kemudian menusukkan pisau ke perut Jai. Tak lama dari itu ayahnya Sanjaya pun datang dan langsung menembaki Dani hingga tewas. Kembali ke masa kecil Dani. Dani yang pada malam itu telah membunuh ayahnya kemudian diselimuti oleh polisi. Dan polisi membawa kantung jenazah ayahnya. Sedangkan pada masa sekarang Vina sudah berhasil dievakuasi dengan selamat oleh polisi. Dan film pun berakhir.